David berdiri sebagai pemimpin orang-orang berwarna dan berjanji untuk memberikan kebebasan yang setara kepada mereka. Dia dan Bill melukis sebuah lukisan yang berarti di dinding sebagai bentuk protes diam-diam, tetapi keduanya kemudian ditangkap karena perbuatan tersebut. Di sidang, David dan Bill memberitahu warga kota bahwa semua orang berhak atas kebebasan dan kesetaraan. Pesan mereka menyentuh hati semua orang, dan tiba-tiba semua orang di pengadilan mulai berubah menjadi berwarna. David menunjukkan cermin kepada wali kota untuk menunjukkan bahwa dia juga telah berubah menjadi berwarna. Seluruh kota Pleasantville kini memiliki warna. Di awal film, kita melihat iklan di TV yang mempromosikan acara TV hitam putih lama bernama Pleasantville. Penyelenggara mengadakan kontes trivia Pleasantville dengan hadiah $1.000. Di tempat lain, ada sepasang kembar bernama David dan Jennifer. Meskipun kembar, keduanya sangat berbeda dan memiliki minat yang berlawanan. David suka membaca buku, menonton TV, dan hanya memiliki beberapa teman. Sedangkan Jennifer tidak tertarik pada studinya, suka bersosialisasi, dan menghabiskan sebagian besar waktunya mengkhawatirkan penampilannya. Meski keduanya bersekolah di sekolah yang sama, mereka tidak terlalu dekat satu sama lain. David sangat menyukai acara TV Pleasantville. Pleasantville adalah sitkom hitam putih dari tahun 50-an tentang keluarga idealistik bernama keluarga Parker, George, istrinya Betty, dan dua anak mereka, Bud dan Mary Sue. David menghabiskan sebagian besar malamnya menonton sitkom ini dan sangat ahli dalam setiap episodenya. Dia bahkan bisa menghafal setiap dialog dari seluruh acara. Berbeda dengan keluarga Parker, keluarga David tidak begitu sempurna. Orang tuanya bercerai dan hubungannya dengan saudara perempuannya tidak baik. David berencana menonton maraton Pleasantville dan ikut kontes trivia dengan harapan memenangkan $1.000. Namun, pada malam yang sama, Jennifer mengundang gebetannya yang merupakan pria paling populer di sekolah untuk datang menonton film. Ibu mereka tidak akan ada di rumah hari itu, jadi ini adalah kesempatan sempurna bagi Jennifer. Malam itu tiba dan Jennifer serta David sama-sama ingin menonton acara yang berbeda di TV. Mereka berebut remote dan secara tidak sengaja mematahkannya. TV tidak bisa dinyalakan lagi. Saat itu, bel pintu berbunyi dan Jennifer buru-buru membuka pintu untuk menyambut gebetannya. Tetapi ternyata seorang pria acak yang mengaku sebagai tukang reparasi. Si kembar ragu karena mereka tidak memanggil siapapun untuk memperbaiki remote yang baru saja rusak. Tetapi mereka tetap membiarkan pria itu masuk. Pria tersebut secara acak mulai mengajukan pertanyaan trivia tentang Pleasantville kepada David dan David menjawab semua pertanyaan dengan benar. Pria itu terkesan dan memberikan mereka remote baru yang berat. Setelah pria itu pergi, si kembar melanjutkan perebutan remote baru dan secara tidak sengaja menekan sebuah tombol. Tiba-tiba, mereka tersedot ke dalam TV. Mereka sekarang berada di ruang tamu keluarga Parker, berpakaian seperti orang-orang dari tahun 50-an. Si kembar yang terkejut melihat sekeliling dan melihat semuanya dalam hitam putih. Kemudian, tukang reparasi yang sama muncul di televisi dan memberitahu mereka bahwa mereka berada di Pleasantville. David panik dan meminta pria itu mengeluarkan mereka, tetapi pria itu bersikeras bahwa dunia Pleasantville jauh lebih baik daripada dunia nyata yang mereka tinggali. Ternyata, David dan Jennifer telah menggantikan Bud dan Mary Sue dalam sitkom tersebut. Si kembar harus menjalani kehidupan mereka dari sekarang. Ibu mereka dalam acara, Betty, memaksa mereka makan banyak, seperti yang dia lakukan dengan anak-anaknya. Saat mereka berjalan melalui kota Pleasantville, mereka melihat semua orang dalam hitam putih dan berperilaku berbeda dari orang-orang yang biasa mereka temui. David, yang tahu bagaimana orang-orang dalam sitkom berperilaku, tidak kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, tetapi Jennifer tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka melihat sekelompok petugas pemadam kebakaran menyelamatkan seekor anak kucing yang terjebak di pohon. Mereka mengetahui bahwa Pleasantville tidak memiliki api karena dalam acara tersebut, penggunaan api tidak pernah ditampilkan, sehingga tidak ada yang tahu bahwa api itu ada. Setelah itu, pacar Mary Sue dalam acara, bernama Skip Martin, lewat. Jennifer melihat pemuda tampan itu dan langsung tertarik padanya. Dia telah menemukan alasan untuk menikmati tinggal di Pleasantville. David dan Jennifer bahkan harus pergi ke sekolah kuno sebagai Bud dan Mary. David mengenali semua karakter dan membantu saudara perempuannya dengan memperkenalkan mereka dari kejauhan. Dia memberitahunya untuk mengikuti alur sitkom dan tidak mengganggunya. Jennifer, sebagai Mary, mengikuti kelas di sekolahnya dan menemukan bahwa orang-orang di sana menganggap Pleasantville adalah satu-satunya kota di dunia. Jalan yang mengarah keluar kota berbentuk lingkaran yang kembali ke kota. Oleh karena itu, orang-orang tidak tahu tentang dunia luar. Saat istirahat, David melihat bahwa dia bisa mencetak gol setiap kali di bola basket. Tim tersebut sempurna, mirip dengan karakter mereka dalam sitkom. Skip mendekati David untuk bertanya apakah dia bisa mengajak Jennifer kencan. David memberitahunya bahwa dia belum siap untuk berkencan, tetapi Mary Sue berkencan dengan Skip adalah alur cerita dalam acara tersebut, jadi David ingin Jennifer pergi berkencan setidaknya sekali. Dia memperingatkannya lagi untuk tidak mengganggu alur asli acara tersebut. Jennifer setuju dan bersiap untuk kencan. Sementara itu, David bekerja di sebuah kedai makanan di mana bosnya adalah seorang pria ramah bernama Bill Johnson.
Kedai makanan tersebut sangat populer di Pleasantville dan memiliki peran penting dalam sitkom. Jennifer dan Skip tiba di kedai makanan untuk kencan mereka. Skip sangat berbeda dari pria-pria yang biasa Jennifer kencani. Dia merasa bosan di kedai makanan dan menyuruh Skip membawanya ke tempat terkenal di kota bernama Lover's Lane. Saat keduanya berangkat, David menyadari apa yang ingin dilakukan saudara perempuannya. Dia mencoba menghentikan mereka, tetapi tidak berhasil. Lover's Lane adalah tempat di mana pasangan datang untuk berpegangan tangan dan melihat langit yang indah. Namun, Jennifer memiliki rencana berbeda. Dia mulai berciuman dengan Skip, yang sama sekali tidak mengerti tentang hal itu. Di rumah, Bill mengunjungi David setelah bekerja. Saat keduanya berbicara, ibu mereka, Betty, masuk ke ruang tamu dan saling memandang dengan Bill. Keduanya tertarik satu sama lain. Skip kemudian mengantar Jennifer pulang dan melihat warna merah dari bunga mawar di dekatnya. Dia merasa aneh karena dia selalu melihat segalanya dalam hitam putih. Keesokan harinya di sekolah, David memperhatikan Skip menceritakan tentang kencannya dengan Jennifer kepada semua anggota tim bola basket. Semua orang terkejut dengan pengakuan tersebut. Tim bola basket yang biasanya sempurna tidak bisa mencetak gol hari itu. Jennifer telah mengubah sifat karakter-karakter tersebut. David memintanya untuk menjaga semuanya tetap terkendali, tetapi dia bersikeras bahwa orang-orang Pleasantville membutuhkan perubahan. Karena pengaruh Jennifer, orang-orang di kota mulai melihat warna. Bill tidak ingin memiliki kedai makanan lagi, dan semakin banyak orang mulai mengunjungi Lover's Lane. Penduduk kota, termasuk wali kota, mulai curiga dengan kemunculan warna yang tiba-tiba di kota tersebut dan tidak senang karenanya. Suatu hari, Betty bertanya kepada Jennifer apa yang terjadi di Lover's Lane dan mengetahui tentang konsep berhubungan seks. Malamnya, dia menyentuh dirinya sendiri saat mandi dan mulai melihat warna di sekelilingnya. Namun, karena perubahan tersebut, pohon di luar rumah keluarga Parker terbakar. Tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan, termasuk petugas pemadam kebakaran, karena mereka baru mengenal konsep api. David menginstruksikan petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api langkah demi langkah dan berhasil menghentikannya agar tidak semakin parah. Dia kemudian dihargai oleh wali kota atas keberaniannya. Teman David dari sekolah bernama Margaret memberikan kue sebagai hadiah untuk mengungkapkan bahwa dia menyukainya. David belum pernah memiliki gadis yang menyukainya, jadi dia sangat senang. Remaja lainnya bertanya kepada David bagaimana dia tahu tentang api. David memperkenalkan mereka pada konsep membaca buku dan mendapatkan pengetahuan dari literatur. Dia menceritakan kisah novel terkenal, The Adventures of Huckleberry Finn. Buku yang hingga saat ini kosong, mulai terisi kata-kata saat dia menceritakan kisahnya. Para remaja mulai sering mengunjungi perpustakaan untuk mendapatkan pengetahuan yang dimiliki David dan Jennifer. Para ayah di kota, termasuk wali kota, tidak senang dengan perubahan tersebut dan memutuskan untuk melakukan sesuatu. Wali kota mengunjungi ayah, George, dan mengajaknya bergabung dengan Dewan Pendiri. Dia ingin bekerja sama untuk menerapkan undang-undang ketat terhadap orang-orang berwarna. George dengan senang hati setuju dan memanggil Betty untuk bertemu dengan wali kota. Namun, Betty bersembunyi di dapur, melihat bahwa dia juga berubah menjadi berwarna. David menemukannya sedang menangis dan membantunya dengan mengaplikasikan makeup hitam putih di wajahnya. Suatu hari, David membawa buku-buku lukisan dan seni lama ke kedai makanan dan menunjukkannya kepada Bill. Bill terpesona dan menemukan bahwa dia memiliki hasrat untuk melukis. David juga mengajak Margaret kencan dan sangat senang ketika dia setuju. Ini adalah pertama kalinya seseorang seatraktif Margaret menyukainya. Ketika David pulang, dia melihat tukang reparasi yang mengirim mereka ke Pleasantville di TV, mencoba berkomunikasi dengannya. Pria itu mengklaim bahwa David dan Jennifer telah mengubah alur sitkom sepenuhnya. Dia ingin David kembali ke dunianya sendiri. Namun, David telah terbiasa dengan hidupnya di Pleasantville. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa memiliki tempat. Jadi dia mematikan TV, menolak untuk kembali. Dia kemudian menjemput Margaret dengan mobilnya dan membawanya ke Lover's Lane, yang telah berubah menjadi penuh warna berkat banyaknya pasangan yang datang ke sana. Di sisi lain, Betty berjalan-jalan di kota ketika dia melihat lukisan-lukisan Bill dipajang di depan kedai makanan. Berbagai warna menarik perhatiannya, jadi dia masuk untuk bertemu dengan Bill. Saat keduanya berbicara, Bill melihat bahwa Betty telah berubah sepenuhnya menjadi berwarna dan mengatakan bahwa dia terlihat cantik. Betty terharu mendengar pujian itu, tetapi keduanya tahu mereka tidak bisa melanjutkan percakapan lebih jauh. Sementara itu, Jennifer berubah menjadi kebalikan dirinya dari dunia nyata. Dia menghargai studinya dan tidak menghabiskan waktu memikirkan penampilannya. Dia bahkan menolak ketika Skip mengajaknya ke Lover's Lane. Malam itu, hujan turun dengan deras. Penduduk Pleasantville belum pernah melihat hujan dan mulai panik, tetapi akhirnya mereka terbiasa dan menikmati hujan. Ketika George pulang dari kerja, dia melihat bahwa Betty tidak lagi ada untuk menyajikan makan malam. Dia sangat marah dan mengadakan pertemuan darurat dengan para pendiri. Mereka semua marah karena istri dan anak-anak mereka tidak lagi patuh seperti dulu. Keesokan harinya, Bill dan Betty bangun bersama di kedai makanan. Ketika Betty pulang, George mencoba mengajaknya ke pertemuan kota, tetapi Betty menolak. Dia mengatakan tidak pada suaminya untuk pertama kalinya dalam hidupnya dan memintanya untuk belajar memasak makan malam sendiri.
George terkejut melihat istrinya bertindak seperti ini. Orang-orang hitam putih di kota semakin tidak toleran terhadap orang-orang berwarna. Para pendiri melarang orang berwarna secara keseluruhan. Orang-orang mulai melakukan kerusuhan di jalanan. Bill telah menggambar lukisan telanjang Betty di depan kedai makanannya. Kerusuhan merusak lukisan tersebut dan kedai makanan juga. Para pendiri juga melarang membaca buku, mendengarkan musik keras, dan menggunakan cat berwarna. Betty, bersama David, Jennifer, dan orang-orang berwarna lainnya membantu Bill membersihkan kekacauan yang disebabkan oleh kerusuhan. David berdiri sebagai pemimpin orang-orang berwarna dan berjanji untuk memberikan kebebasan yang setara kepada mereka. Dia dan Bill melukis sebuah lukisan yang berarti di dinding sebagai bentuk protes diam-diam, tetapi keduanya kemudian ditangkap karena perbuatan tersebut. Di sidang, David dan Bill memberitahu warga kota bahwa semua orang berhak atas kebebasan dan kesetaraan. Pesan mereka menyentuh hati semua orang, dan tiba-tiba semua orang di pengadilan mulai berubah menjadi berwarna. David menunjukkan cermin kepada wali kota untuk menunjukkan bahwa dia juga telah berubah menjadi berwarna. Seluruh kota Pleasantville kini memiliki warna. Akhirnya, mereka mulai berkembang dari pemikiran ortodoks mereka dan melihat cara hidup yang baru. Jalan melingkar yang menuju ke Pleasantville kini menghubungkan kota tersebut dengan kota-kota lain, menghubungkan orang-orang dengan dunia luar. Setelah pekerjaan David selesai, dia berencana untuk kembali ke dunianya sendiri. Tetapi Jennifer telah membentuk ikatan kuat dengan tempat tersebut, jadi dia memutuskan untuk tinggal. David menggunakan remote yang sama yang membawanya ke sana untuk pulang. Ketika akhirnya dia sampai di rumah, dia menemukan ibunya sedang menangis tentang kehidupannya yang hancur dan hubungannya dengan ayahnya. Sekarang setelah David telah mengalami banyak hal di Pleasantville, dia memberitahu ibunya bahwa hidup tidak sempurna. Sebuah cuplikan dari Pleasantville menunjukkan bahwa orang-orang di sana jauh lebih bahagia dalam warna daripada saat mereka dalam hitam putih. George dan Betty duduk di bangku taman. Dia bertanya apa yang mungkin terjadi selanjutnya, dan Betty menjawab bahwa dia tidak tahu. Saat kamera mengarah ke George, kita melihat dia telah berubah menjadi Bill. Film ini memberikan pesan indah bahwa hidup tanpa naik turun stabil tetapi membosankan. Berbeda dengan Pleasantville yang hitam putih, hidup kita berwarna dan memiliki banyak kesulitan, tetapi itulah yang membuatnya berarti dan tak terlupakan. Berlangganan untuk video lebih lanjut seperti ini, aktifkan notifikasi, dan tinggalkan suka untuk membantu saluran ini. Terima kasih telah menonton.